Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la alaina. Amma ba'd, fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah atas kebaikan-kebaikan yang terus Allah limpahkan kepada hamba-hambanya. Dan pada malam hari ini kita semuanya mendapatkan kebaikan yang besar. Allah mudahkan kita untuk bisa berada di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita untuk bersama-sama berkumpul di majelis ilmu, memanfaatkan waktu antara maghrib hingga menjelang isya, ya. Fa as'alullah ta'ala an yaj'ala hadzal majlis majlisan mubarakah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majelis kita pada malam hari ini Allah jadikan sebagai majelis yang diberkahi olehnya. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini ya, terkait dengan fikih sebetulnya, ya. Dan biasanya kita membaca kitab Umdatul Ahkam, ya. Tapi untuk malam hari ini kita ingin sampaikan nasihat para ulama terkait dengan menyambut bulan Ramadan. Dan ini juga yang kita bahas dalam kitab Umdatul Ahkam, ya. Ini satu tema tentang puasa, tentang puasa Ramadan. Namun apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bukan dari kitab Umdatul Ahkam, tapi dari beberapa nasihat yang kita dapatkan dari para ulama. Yang pertama adalah dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, rahimahullahu ta'ala. Dalam salah satu kesempatan yang beliau sampaikan dalam salah satu kesempatan, dan ini saya pilihkan banyak sebetulnya nasihat-nasihat beliau, tapi saya carikan yang paling pendek ini supaya nanti bisa kita gabungkan dengan nasihat juga dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, dan yang terakhir apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, kata beliau, syahrul Ramadan huwa afdalu syuhuril am. Bulan Ramadan itu sebaik-baik bulan dalam satu tahun, ya. Mengapa demikian?
li'anna Allah Ta'ala ikhtassahu bi an ja'ala siyamahu faridatan wa ruknan wa rabi'an min arkani Islam. Karena Allah menjadikan dan mengkhususkan, Allah mengkhususkan bulan Ramadan dan menjadikannya sebagai apa? Allah mengkhususkannya dan menjadikan puasa ya, yang Allah wajibkan di bulan tersebut. Allah mengkhususkannya ya, dan Allah menjadikan puasa yang merupakan kewajiban, bahkan rukun yang keempat dari rukun Islam ya. Ini di bulan tersebut ya. Jadi ini menjadi sebab bulan Ramadan menjadi bulan yang paling istimewa dalam satu tahun, dikarenakan sebagai bulan yang Allah khususkan dalam pelaksanaan puasa Ramadan, yang itu Allah jadikan sebagai rukun dari rukun Islam, yaitu rukun yang keberapa? Rukun yang keempat ya. Nah, ini rukun Islam itu disusun sesuai dengan apa? Skala prioritas ya, jadi harus urut. Urutan yang pertama 2 kalimat syahadat, yang kedua menegakkan salat, yang ketiga menunaikan zakat, yang keempat puasa Ramadan, yang kelima adalah ibadah haji. Nah, ya, wa syara'a lil muslimin qiyam lailihi, dan Allah juga mensyariatkan ada kekhususan qiyamul lail pada malam harinya. Ya, ada salat tarawih ya, di malam hari selama 1 bulan. Ini kan tidak ada di bulan lain. Enggak ada salat tarawih kecuali di bulan Ramadan. Ya, enggak ada salat tarawih kecuali hanya di bulan Ramadan. Ya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islam ala khamsin, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bunyal Islam ala khamsin, dibangun Islam di atas 5 pondasi. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Muttafaqun alaih. Ya. Hadis yang tidak asing di telinga jamaah semuanya, bahwa Islam dibangun di atas 5 pilar, 5 penopang yang paling penting dalam Islam, yang menopang agama Islam. Ibarat bangunan, ini penopangnya, yaitu pojok-pojoknya ya, yang biasanya dibangun pertama kali, dibikin pertama kali. Pondasi, setelah itu apa? Tiang-tiangnya atau rukun-rukunnya, pojok-pojoknya. Yaitu ada 5. Yang pertama adalah syahadah la ilaha illallah dan syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah menegakkan salat, yang ketiga adalah menunaikan zakat, yang keempat adalah berpuasa Ramadan, yang kelima adalah haji ke Baitullah Al-Haram. Dan Nabi SAW juga bersabda, wa qala alaihi salatu wassalam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang barang siapa yang qama Ramadan, yang menjalankan salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih, yang dilakukan karena iman dan karena mengharapkan balasan dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini keutamaan salat tarawih. Barang siapa yang melakukannya di malam Ramadan, ya, di malam Ramadan, dari seluruh malam ini. Ini keutamaan ini bagi orang yang melakukannya setiap malam. Ya. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Wala a'lam, terkait dengan masalah menyambut bulan Ramadan, kata beliau, saya tidak tahu ada syai'an muayyanan, ada sesuatu yang sudah apa? Sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syariat, menyambutnya demikian, menyambutnya dengan sesuatu yang telah ditetapkan, saya tidak melihat itu. Listiqbali Ramadan.
siwa an yastaqbilahul muslim bil farah, kecuali seorang muslim hendaknya menyambutnya dengan farah, dengan penuh sukacita. Wasurur, dengan apa? Dengan kebahagiaan. Wal ikhtibat wasyukrullah, ya. Dan dengan, ya, ia merasa apa? Bangga dan dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, an yuballighahu Ramadan. Ini yang hendaknya ada pada diri seorang muslim. Senang untuk berjumpa dengan Ramadan, menunggu-nunggu dan berbahagia seakan-akan kedatangan apa? Seseorang yang ditunggu-tunggu. Ketika kita mau kedatangan seorang yang kita cintai, mau datang, maka bagaimana ketika dia datang? Ya, tentu kita menyambutnya dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan dan bersyukur kepada Allah atas nikmat sampai kepada bulan Ramadan. Dan juga bersyukur kepada Allah atas wa wafaqahu faja'alahu minal ahya, karena Allah berikan taufik dan Allah jadikan termasuk dari orang-orang yang masih hidup saat bulan Ramadan, masih hidup, diberi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka ini adalah sesuatu yang harus disyukuri. Alladzina yatanafasuna fihi fi salihil a'mal, dari orang-orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, melakukan amal saleh. Fa inna bulugha Ramadan ni'matun 'azimatun minallah, karena sesungguhnya sampainya seseorang kepada bulan Ramadan ini nikmat yang amat besar, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashshir ashabahu biqudumi Ramadan. Oleh karena itu dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kabar gembira. Ketika datang bulan Ramadan, Nabi selalu memberi kabar gembira. Ya. Berapa kali Nabi menjumpai Ramadan itu? Ya, kalau disyariatkan sejak tahun yang kedua setelah hijrah, berarti sampai tahun ke-11. Berarti berapa? 9 Ramadan. Setiap datang bulan Ramadan, maka Nabi memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Nah, dengan datangnya bulan Ramadan, mubayyinan fadailahu, dan beliau pun menjelaskan keutamaan-keutamaannya. Wa awama a'adallahu fihi lis-shaimin, dan apa yang telah Allah siapkan bagi orang-orang yang berpuasa, wal qaimin, dan bagi orang-orang yang salat malam, minas sawabil azim, dari pahala yang besar. Jadi begini cara menyambutnya. Jadi dengan memberikan kabar gembira, kita telah kedatangan bulan yang penuh dengan kebaikan, kemudian disebutkan keutamaan-keutamaannya. Ya, menyambut bulan Ramadan dengan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya sebagai kabar gembira. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusra' lil muslim istiqbala hadha asy-syahr al-karim bitaubah wan nusuh, dan juga kata beliau disyariatkan bagi seorang muslim untuk menyambut bulan Ramadan dengan taubat, dengan bertaubat, dengan taubat yang taubat nasuha istilahnya, taubat yang sebenar-benarnya, bertobat dari seluruh dosa-dosanya, diingat-ingat dosa-dosanya untuk kemudian bertobat. Mengingat-ingat dosa itu apa? Penting ya. Untuk apa? Ya untuk kita taubat. Kalau tidak, bisa jadi ada dosa-dosa yang kita lakukan dan kita belum bertobat. Kalau belum bertobat, berarti masih tertulis di catatan amalan kita. Tapi kalau kita ingat lagi, kemudian apa? Bertobat, maka akan dihapus. Akan dihapus dari catatan kita dosa yang kita bertobat. Maka kita menyambut bulan
Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal isti'dad li siyamihi wa qiyamihi, dan mempersiapkan untuk puasa dengan sebenar-benarnya, untuk menjalankan salat malam. Karena ini amalan yang khusus di bulan Ramadan, puasa dan salat malam. Maka persiapkan untuk itu. Biniyatin salihatin wa azimatin sadiqatin, dengan niat yang benar dan dengan tekad yang apa? Tekad yang jujur, ya. Bukan angan-angan gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang kepengin sesuatu tapi hanya apa? Hanya angan-angan. Ya. Kepengin tapi nggak ada usaha gitu. Itu namanya angan-angan. Ya kalau angan-angan nggak dapat apa-apa. Maka tekad yang jujur, artinya dia berusaha untuk betul-betul bisa memanfaatkan dengan puasa sebagaimana yang disyariatkan dan menjalankan sholat malam dengan sebaik-baiknya. Ini dari beliau. Apa kesimpulannya, jamaah? Ya, pertama adalah senang, ya, sukacita, berbahagia ketemu dengan bulan itu. Seperti kita kedatangan tamu, ya, yang kita cintai, yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, yang lama tidak datang, yang kita berharap untuk bisa segera datang. Maka tentunya ketika datang kita sangat bahagia. Ya. Dan kemudian apa? Nabi memberi kabar gembira. Maka kita boleh, ya, memberi kabar gembira kepada orang-orang melalui apa? Medsos. Sambil menyebutkan keutamaan apa? Puasa, keutamaan salat malam. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya dari Syekh Shalih Fauzan. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim, ya. Beliau menjawab salam, kan ini pertanyaan dari seorang yang menanyakan bagaimana kita menyambut Ramadan, bagaimana salafus saleh dahulu, para sahabat dahulu menyambut Ramadan. Ya, setelah beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kemudian menjawab salamnya, ya, dan mendoakan Barakallahu fika, ya, wa fima nabahta alaihi min hadaini su'alain al-'azimain. Ini beliau memuji pertanyaan. Beliau memuji pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau, yaitu tentang bagaimana salaf di bulan Ramadan. Ini pertanyaan yang berbobot. Ya, karena ya kita mengikuti salaf. Kita ingin mencocoki salaf, ya, dalam beribadah, karena mereka adalah orang-orang yang paling sesuai dengan Rasulullah SAW. Mereka telah diberi rekomendasi oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, yaitu para sahabat. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka, tsummal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka, ya. Maka pertanyaan ini pertanyaan yang berbobot, yang menunjukkan bahwa orang itu pengen mengikuti jalan yang lurus bagaimana dahulu salaf di bulan Ramadan. Ya. Kemudian beliau menjawab, as-su'alul awwal, halatus salaf fi syahri Ramadan, halatus salaf kama huwa mudawwan fil kutubil marwiyah bi asanida as-siqat anhum annahum kanu yas'aluna Allah azza wa jalla an yuballighahum Ramadan. Nah, keadaan salaf itu, mereka itu sebelum datangnya Ramadan mereka selalu berdoa agar bisa disampaikan dengan bulan Ramadan, agar bisa menjadi orang-orang yang apa? Dijumpakan. Jumpakan itu apa? Ya. Disampaikan untuk ketemu gitu. Agar bisa menjadi orang-orang yang diketemukan, ya sudahlah, diketemukan dengan bulan Ramadan. Gimana caranya itu berdoanya? Ya, kalau pakai bahasa Arab ya Allahumma ballighna fi Ramadan. Allahumma ballighna fi Ramadan.
Ini sebelum Ramadan. Nah, sekarang kita juga sebelum Ramadan. Ya, sudah mulai banyak-banyak memohon kepada Allah, Allahumma ballighna fi Ramadan. Ya, meminta kepada Allah agar disampaikan, ya, sampai kepada diketemukan dengan bulan Ramadan. Ya, ini sebelum masuk Ramadan. Nah, kenapa demikian? Kenapa mereka minta untuk disampaikan dengan bulan Ramadan? Ya, jawabannya tadi, karena bulan Ramadan bulan yang paling istimewa dalam satu tahun. Dikatakan oleh beliau, lima ya'lamun, karena para salaf tahu, fihi minal khairil azim wan naf'il amim. Karena mereka tahu betapa besarnya keutamaannya bulan Ramadan. Ya. Betapa barokah yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Ya. Kebaikan yang sangat banyak yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Mereka tahu itu. Ya. Maka ini kesempatan untuk mendapatkan apa? Bekal, kan itu. Bekal untuk perjalanan. Amal soleh yang sangat banyak. Dengan amalan sedikit, ya, tapi pahalanya sangat besar, sangat banyak. Ya. Puasa saja termasuk amalan yang berapa kali lipat? Pahalanya berapa kali lipat puasa? Enggak ada hitungannya. Beda dengan yang lainnya. Yang lainnya ada hitungannya. Al-hasanah bi'ashri amsalihah ila 700 dhi'fin. Setiap satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah mengatakan illa saum, kecuali puasa. Allah mengatakan kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah mengatakan karena puasa itu khusus untukku. Atau puasa itu untukku. Dalam artian apa? Orang itu betul-betul menjalankannya untuk Allah. Yang lainnya juga begitu. Ibadah-ibadah semuanya tentu untuk Allah. Tetapi di sini puasa sangat nampak sekali untukku. Di mana orang-orang yang melakukan puasa itu apa? Taraka ta'amahu, ya, wa syahwatahu li ajli. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam fi hadisil qudsi. Jadi Allah menyatakan puasa itu khusus untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi tidak pakai ketentuan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kalau tidak pakai ketentuan itu berarti sedikit atau lebih banyak kira-kira. Nggak pakai ketentuan itu kan berarti bisa nggak dilipat gandakan. Mungkin apa tidak? Nggak mengikuti ketentuan itu berarti nggak ada kelipatannya, begitu? Ini namanya berprasangka jelek, ya kan? Tidak mengikuti ketentuan 10 sampai 700 berarti lebih dari itu. Lebih dari kelipatan itu. Lebih dari ketentuan kelipatan yang ada dari amal-amal yang lainnya. Ya. Kenapa dikatakan dalam hadis itu? Karena orang itu telah meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwatnya karena aku. Ya. Baik. Kemudian summa idza dakhala Ramadan yas'aluna Allah an yu'inahum 'alal 'amal as-salih fihi. Ketika sudah bertemu dengan bulan Ramadan, terus berdoa agar diberi pertolongan untuk bisa meningkatkan amal soleh. Agar diberi pertolongan untuk bisa meningkatkan amal solehnya. Jadi tidak sama dengan bulan yang lainnya. Ini ketika sudah masuk Ramadan selalu meminta untuk apa? Bisa diberi kekuatan, kemampuan untuk bisa meningkatkan ibadahnya pada bulan tersebut. Ya. Terus bagaimana? Summa idantaha Ramadan, kalau sudah selesai Ramadan, salafus saleh yas'alunallah an yataqabbalahu minhum.
Setelah selesai, kemudian apa? Meminta kepada Allah agar menerima amalannya. Agar menerima. Jadi agar menerima amalannya itu setelah apa? Setelah selesai. Ya. Kadang-kadang kita di awal Ramadan sudah doanya Allahumma taqabbal minna. Nah, nanti kalau sudah selesai semuanya, ya Allah taqabbal minna siyamana wa qiyamana, minta nanti kalau selesai. Nah, ya, padahal mereka adalah orang yang telah memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, tapi masih minta agar diterima. Ya. Menunjukkan apa? Mereka adalah orang-orang yang tidak mentazkiyah dirinya. Oh, kalau saya pasti diterima. Masih khawatir untuk tidak diterima. Tapi ya tidak sampai putus asa, tidak sampai kalau saya paling nggak diterima lah, itu enggak. Masih berharap. Ya. Tapi juga tidak merasa sudah diterima. Dari mana kita tahu? Ya, dari mana kita tahu kalau amalan kita diterima? Kita tidak tahu. Ya, lalu bagaimana kemudian kita merasa lebih dari yang lainnya karena banyak amalnya? Saya lebih dari yang lainnya. Kenapa? Saya lebih banyak amalnya. Terus dari mana taunya kalau diterima? Sekarang aja tidak tahu. Terus nanti kalau menjelang mati, apakah sudah pasti dalam keadaan seperti sekarang ini? Dalam keadaan apa? Beribadah. Nanti saat mau mati juga seperti itu, kita juga tidak tahu. Sehingga kita harus banyak-banyak memohon kepada Allah agar ya, diterima apa yang kita lakukan, ya, dan dengan penuh kekurangan yang kita lakukan mudah-mudahan tetap menjadi amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tetap ada rasa khawatir, ada rasa takut tidak sampai kemudian apa? Mentazkiyah dirinya, bahwa dirinya telah beramal dengan amalan yang sudah diterima oleh Allah. Qala Allah azza wa jalla walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang telah mengerahkan apa yang mereka mampu untuk mereka kerahkan dari amal ibadah. Namun wa qulubuhum wajilah, tapi hati mereka tetap takut. Tetap takut kalau amalan itu apa? Tidak sempurna. Kalau amalan itu masih banyak kekurangannya, ya, merasa bahwa amalannya itu belum sempurna, belum sebagaimana yang semestinya, padahal sudah berusaha. Gitu. Nah, annahum ila rabbihim raji'un, ulaika yusari'una fil khairat. Jadi mereka dengan apa yang mereka lakukan bersegera dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan, namun mereka tidak tidak mentazkiyah dirinya, tidak merasa dirinya telah sempurna dan lebih baik dari yang lainnya. Wa kanu yajhadun fil amal summa yusibuhum alham ba'dal amal. Mereka sudah bersungguh-sungguh, sudah berusaha luar biasa usahanya dalam beramal, tapi setelah selesai masih ada kekhawatiran. Ya. Diterima apa tidak ini? Kayaknya belum sempurna ini. Diterima apa tidak tadi sholatnya? Kayaknya enggak, khusyuknya patuh Allahu Akbar saja. Habis itu kemana-mana, baru ingat setelah salam. Kalau lagi sholat. Maka begitu para salaf, ya, mereka ya khawatir, ya, dengan kesungguhan yang mereka sudah lakukan, mereka masih merasa ada kekhawatiran, kegalauan, ya, diterima apa tidak ini amalannya. Nah, ya, kenapa? Ya, karena mereka tahu tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu bahwa Allah tidak akan menerima amalan kecuali illa ma kana khalisan liwajhihi wa shawaban ala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam.
kecuali amalan yang ikhlas dan kecuali amalan yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakanu la yuzakkuna anfusahum, maka mereka adalah orang-orang yang tidak mensucikan diri mereka. Wa yakhshawna min an tabtula a'maluhum, dan mereka khawatir akan rusak amalannya, batal amalannya. Fahum laha an tuqbal, ya, asyadda minhum ta'ban fi adaiha. Nah, di anna Allah Ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Masya Allah. Ya. Jadi setelah berusaha itu dengan luar biasa usahanya ya, ternyata masih khawatir. Dan kekhawatiran itu lebih berat daripada waktu beramalnya. Bisa dipahami ya? Kekhawatiran untuk diterimanya itu lebih berat daripada waktu mengamalkannya. Jadi mengamalkannya itu, ya mereka sudah berusaha bersungguh-sungguh dan sudah selesai diamalkan. Tapi setelah itu justru merasa lebih berat lagi. Merasa lebih berat lagi, merasa bahwa dirinya belum sempurna, merasa bahwa dirinya belum, padahal sudah berusaha. Tapi setelah itu justru lebih berat lagi karena merasa bahwa amalan yang dilakukan itu ya, belum sempurna. Dan mereka menyadari akan firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalannya orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amalannya orang yang bertakwa. Ini yang lebih berat lagi di sini. Kalau beramalnya siapa? Beramal udah. Tapi yang lebih berat lagi adalah Allah mengatakan Allah hanya menerima amalannya orang yang bertakwa. Nah, kita sudah bertakwa atau belum? Ya. Maka ini tentu lebih berat. Lebih berat daripada amalannya. Nah, ya ini salaf. Kira-kira jauh enggak kita? Iya. Sudah amalannya asal-asalan, merasa pasti diterima. Ya. Nah, amalannya sudah ya, tidak bersungguh-sungguh kadang. Tapi merasa akan diterima. Baik, nasallallahu salamah. Kemudian wakanu, dan mereka dahulu para salaf yatafarraghun fi hadzal syahr kama aslafna lil ibadah. Mereka mengkhususkan bulan itu untuk ibadah. Wa yataqallaluna min a'mali dunya. Amalan-amalan yang sifatnya dunia itu dikurangi. Yang diperbanyak adalah ibadahnya. Ya. Wa kanu yuwaffiruna al-waqta lil julus fi buyutillah. Mereka berusaha untuk banyak-banyak duduk di masjid. Nah. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan nahfadzu siyamana. Kenapa duduk di masjid? Kenapa banyak di masjid? Kata mereka, kami menjaga puasa kita. Menjaga puasa dari yang akan merusak dan mengurangi ibadahnya. Wala naktab ahadan, dan kita tidak melakukan ghibah. Kami tidak ingin melakukan ghibah, karena kalau kumpul-kumpul biasanya ghibah. Ini lagi puasa. Jangan sampai ya terkena kotoran ini. Wa yahdurun al-masahif wa yuhdirun al-masahif wa yatadarasun kitab Allah azza wa jalla. Nah, dan mendatangkan mushaf atau selalu menyiapkan mushaf untuk dibaca baik sendirian maupun bersama. Kanu yakhfaduna awqatahu minadh-dhiya'.
mereka betul-betul menjaga waktunya dari apa? Dari hilang. Mereka betul-betul menjaga waktunya dari lewat begitu saja. Makanu yahmilun an yufritu kama alaihi halal katsir al-yaum. Mereka tidak menyia-nyiakan waktunya. Tidak sebagaimana keadaan orang-orang yang sekarang ini, yang tidak sebagaimana keadaan banyak dari orang-orang pada hari-hari ini, ya kan? Pada hari-hari ini apa? Banyak membuang-buang waktu. Nah, nanti kalau ditanya, kenapa belum selesai? Nggak ada waktunya. Padahal waktunya dibuang-buang. Tapi setelah ditanya, kenapa nggak selesai? Nggak ada waktu. Ya Allah. Nah. Baik. Mereka kanu yakhfaduna awqatahu al-lail fil qiyam wan nahar fil siyam wa tilawatil Quran. Mereka menggunakan waktu malamnya untuk salat malam, menggunakan waktu siangnya untuk puasa dan juga untuk membaca Al-Qur'an, wa dzikrullah dan berzikir kepada Allah, wa amalul khair dan wa amalil khair dan amalan-amalan kebaikan. Maka yufritun fi daqiqah minhu. Mereka sama sekali tidak menyia-nyiakan 1 menit pun untuk disia-siakan. Aw fi lahdhah minhu illa yuqaddimuna fiha amalan salihah. Ya, mungkin di antara resepnya ya. Di antara resepnya adalah saya lupa saya dapatnya di mana ini, tapi pernah. Resepnya adalah kita menyadari bahwa amal soleh inilah yang akan kita bawa. Dan amal soleh inilah yang nanti akan menemani kita di alam kubur. Yang lainnya pergi, yang lainnya enggak bersama kita. Harta kita enggak ikut, keluarga kita enggak ikut. Tiba-tiba datang seorang dengan wajah yang sangat indah. Ya'tihi rajul hasunal wajhi wa hasunas siyabi, disebutkan dalam riwayat yang panjang hadis Azib bin al-Barra itu. Ya, yang ada dalam Musnad Imam Ahmad. Hadisnya panjang bahwa nanti akan datang di alam kubur seorang yang wajahnya sangat indah. Bajunya sangat indah. Baunya sangat wangi. Baunya sangat wangi. Ya. Maka tentunya orang yang ada di alam kubur itu apa? Bertanya-tanya, ini siapa ini? Kemudian ditanya, siapa engkau? Wahai orang yang wajahnya menunjukkan wajah orang yang tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Wajahnya orang yang tidak akan berbuat jelek, yang hanya akan berbuat baik. Ya. Kemudian orang itu mengatakan, ana amalukas salih. Atau sebelumnya dia mengatakan, aku beritakan kabar gembira kepada kamu. Engkau akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah kepadamu. Setelah mengatakan itu baru ditanya, siapa kamu? Seorang yang wajahnya menandakan orang yang akan tidaklah wajah yang menunjukkan wajah orang yang akan selalu berbuat baik gitu. Kan kelihatan ya wajahnya orang yang akan berbuat baik dengan yang tidak. Ya. Kemudian orang tadi mengatakan atau makhluk tadi mengatakan, saya adalah amal solehmu. Ini kalau kita ingat barangkali ini akan mendorong ketika kita mungkin malas. Karena kadang-kadang kita malas, bosan. Ya. Yang kadang-kadang memang kita bosannya karena terbawa syahwat, mengikuti syahwat, terbawa setan. Atau kadang-kadang kita berlebih-lebihan. Ada orang yang berlebih-lebihan sampai jadi bosan. Nah, makanya orang ya ketika beramal sesuai kemampuannya. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan. Ya. Dalam perkara yang sunnah ya terutama ya. Tapi dalam perkara yang wajib ya harus dipaksa. Tapi dalam perkara yang sunnah maka
Khudhu min a'malikum mastata'tum. Kamu ambil, kamu lakukan sesuai kemampuan. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Karena sesungguhnya Allah tidak bosan. Allah enggak akan bosan untuk membalas amalan hambanya. Allah enggak akan bosan. Tapi manusia itu sendiri yang kemudian membuat dirinya bosan karena berlebih-lebihan. Maka di sini butuh apa? Latihan. Latihan sedikit-sedikit, latihan terus. Nanti jadi apa? Datanglah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka menjadi orang yang bisa terus ya meningkatkan ibadahnya dan lebih baik seterusnya. Tapi kalau sekali langsung ingin seperti orang yang sudah latihan lama, padahal dia baru apa? Baru mulai, akhirnya dia langsung apa? Mulai dan berhenti. Ya. Misalnya ini kita sebentar lagi akan menjumpai bulan Sya'ban. Ya, akan menjumpai bulan Sya'ban. Dan bulan Sya'ban itu bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa. Hampir 1 bulan penuh. Kira-kira mampu nggak 1 bulan? Ya, puasa Senin Kamis saja nggak pernah. Puasa 3 hari sebulan nggak pernah. Mau langsung 1 bulan? Ya, nanti khawatirnya apa? Terus bosan. Maka ya seminggu sekali dulu nggak apa-apa. Senin Kamis dulu nggak apa-apa. 2 kali. Nanti minggu berikutnya nambah lagi. Insya Allah minggu berikutnya bisa lebih banyak. Nanti di bulan Ramadan sudah semakin siap dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan karena sudah didahului dengan latihan di bulan Sya'ban. Nah ini kita sudah hampir dekat dengan bulan Sya'ban, mungkin tidak sampai seminggu lagi barangkali sudah masuk ke bulan Sya'ban. Dan Nabi Aisyah Ummul Mukminin menceritakan bahwa saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan, dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW puasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sya'ban. Jadi termasuk bulan puasa, tapi puasa sunnah. Ya. Dan kebanyakan orang lalai karena yang ditunggu adalah Ramadannya. Sehingga banyak yang lalai. Makanya ini punya nilai besar. Karena ibadah saat orang lalai nilainya lebih besar. Ya. Ibadah fil haraj, ibadah ketika orang-orang sedang lalai, kal hijrati ilayya, kata Nabi. Sebagaimana orang yang hijrah menuju kepadaku. Jadi menuju kepada Nabi, hijrah menuju kepada Nabi. Tentu sekarang sudah nggak ada hijrah itu. Hijrah menuju kepada Nabi ya dulu waktu di awal-awal Islam itu. Tapi ternyata pahalanya masih ada. Yaitu apa? Bersemangat saat orang sedang lalai. Ini memang tidak mudah. Biasanya kalau yang lainnya lagi lalai ya ikut lalai. Yang lainnya lagi malas-malasnya kita ke bawah. Tapi ini enggak. Yang lainnya tidur malah dia bangun. Yang lainnya lagi main-main apa? Dia malah lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi biasanya yang enggak, lainnya HP-an ikut HP-an semua. Lainnya tidur ikut tidur. Ini memang lebih ada perbedaan. Sehingga sholat malam lebih afdol dari sholat siang karena memang saat orang-orang lalai. Ini ada nasihat yang terakhir yang belum kita sampaikan dari Syekh Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah taala. Mudah-mudahan yang 2 ini sudah mencukupilah. Karena ini adalah para masyayikh kibar, yang satunya sudah meninggal dunia, yang satunya masih hidup dan masuk dalam kibar ulama. Mudah-mudahan nasihat para ulama ini bisa kita fahami dan kemudian kita amalkan, kita berusaha untuk mengamalkannya. Nasihat yang sangat berharga dari para ulama kita untuk menyambut bulan Ramadan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.